Pernah nggak sih kalian buka Alkitab, pas banget di awal perjanjian baru, terus mikir, loh kok mulainya malah pakai daftar nama yang panjang dan bikin ngantuk gini? Kalau pernah, kalian nggak sendirian. Selamat datang, di sini kita bakal bedah bareng-bareng salah satu bagian yang paling sering di-skip di Alkitab, dan kita akan lihat gimana ini bisa jadi cerita yang luar biasa soal anugerah. Jadi pertanyaan besarnya kan ini, kenapa sih Matius penulis Injil ini milih buat memulai kisahnya dengan silsilah yang kelihatannya kering dan isinya nama-nama asing semua? Apa ini cuma sekedar catatan sejarah yang bisa kita lewatin aja? Jawabannya, ternyata ini sama sekali bukan kesalahan atau bagian yang nggak penting. Justru sebaliknya. Daftar nama ini tuh kayak pesan tersembunyi, sebuah teka-teki yang kalau kita pecahkan, bakal mengungkap inti dari seluruh Injil. Ini adalah sebuah mahakarya yang sengaja dirancang. Oke, ayo kita selami lebih dalam. Pertama-tama, kita harus jujur. Kalau dilihat sekilas, silsilah ini emang kelihatan penuh masalah. Para kritikus sering banget nunjuk bagian ini buat bilang kalau Alkitab itu isinya kontradiksi. Biasanya ada 3 masalah utama yang diangkat. Pertama, silsilahnya beda banget sama yang ada di Injil Lukas. Kedua, Matius kayaknya lupa nyantumin beberapa generasi raja. Dan ketiga, ini yang paling aneh, dia malah memasukkan nama-nama yang harusnya ya nggak ada di sana. Ayo kita pecahkan satu persatu. Baik, kita mulai dari teka-teki terbesar pertama. 2 silsilah keluarga Yesus yang sepertinya bertolak belakang. Gimana ceritanya Yesus bisa punya 2 garis keturunan ayah yang beda? Nah, ini dia inti masalahnya. Di Matius 1 ayat 16 jelas tertulis, Yakub memperanakan Yusuf. Tapi di Lukas 3 ayat 23 dibilang kalau Yusuf adalah anak Eli. Jadi yang benar yang mana? Ayahnya Yusuf itu Yakub atau Eli? Selama ratusan tahun, para ahli udah coba mecahin teka-teki ini. Dan ada 2 penjelasan utama. Teori pertama itu soal pernikahan Levirate, ini hukum Yahudi kuno yang agak rumit. Tapi ada teori kedua yang sekarang lebih banyak diterima, yang bilang kalau kedua penulis Injil ini sebenarnya lagi menelusuri 2 garis keturunan yang berbeda sama sekali. Nah, ini dia solusi yang paling masuk akal. Matius yang nulis buat orang-orang Yahudi lagi menelusuri garis kerajaan Yesus lewat ayah angkatnya, Yusuf, buat membuktikan kalau Yesus itu pewaris sah tahta Raja Daud. Sementara itu, Lukas menelusuri garis keturunan biologis Yesus lewat ibunya, Maria. Dan buktinya tuh kuat banget. Lukas sendiri hati-hati banget milih kata. Dia bilang Yesus itu menurut anggapan orang anak Yusuf. Seolah-olah ngasih petunjuk ada cerita lain. Terus, fokus narasi mereka juga beda. Matius ceritanya tentang Yusuf dan orang Majus, sementara Lukas fokus ke Maria dan para gembala. Bahkan, tulisan kuno Yahudi, Talmud, ada yang menyebut Maria sebagai anak perempuan Eli. Semua kepingan puzzle-nya jadi nyambung. Oke, teka-teki pertama beres. Sekarang kita lanjut ke misteri berikutnya. Kasus raja-raja yang hilang. Kenapa sih Matius kok kayaknya sengaja nge-skip beberapa nama dari silsilahnya? Kalau kita cek di kitab 2 Raja-Raja, di antara Raja Yoram dan Uzia, harusnya ada 3 raja, Ahazia, Yoas, dan Amazia. Tapi di silsilah Matius, jeng-jeng, dia langsung loncat dari Yoram ke Uzia. 3 generasi dilewati begitu saja. Apakah ini salah ketik fatal? Jawabannya ada di pemahaman kita soal bahasa kuno. Dulu, kata anak itu bisa juga berarti cucu, cicit, atau keturunan secara umum. Dan kata memperanakan bisa berarti menjadi nenek moyang dari. Jadi, waktu Matius bilang Yoram memperanakan Uzia, itu nggak salah, karena Yoram memang nenek moyangnya Uzia. Ini bukan error, tapi memang begitu gaya penulisan silsilah zaman dulu. Terus ngapain dia sengaja loncat-loncat gitu? Nah, kemungkinan besar ini tujuannya buat seni dan biar gampang dihafal. Matius sengaja banget nyusun silsilahnya jadi 3 bagian yang rapi. Masing-masing isinya 14 generasi. Tujuannya bukan buat bikin catatan sejarah yang super lengkap, tapi buat menciptakan sebuah struktur yang puitis dan gampang diingat sama pendengarnya. Oke, jadi kalau daftar ini bukan catatan sejarah yang sempurna, terus apa intinya? Nah, disinilah kita masuk ke jantung pesannya. Poin utamanya itu bukan siapa yang Matius lewati, tapi justru siapa yang dengan sengaja dia masukkan ke dalam daftar. Pertama, Matius memasukkan nama-nama perempuan. Ini radikal banget loh. Di silsilah Yahudi zaman itu, nama perempuan hampir nggak pernah disebut. Tapi Matius bukan cuma nyebutin 1, tapi 4 perempuan dari perjanjian lama, plus Maria. Ini sebuah pernyataan yang sangat kuat di dunia yang didominasi laki-laki. Kedua, dia juga memasukkan orang-orang bukan Yahudi. Rahab itu orang Kanaan dari Yeriho, dan Ruth itu orang Moab.
Di zaman itu, ada tembok pemisah yang tebal banget antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Dengan memasukkan nama mereka, Matius dari awal sudah bilang kalau pesan Yesus itu untuk semua bangsa. Dan ini yang paling bikin kaget. Matius dengan sengaja memasukkan nama-nama orang yang bisa dibilang reputasinya kurang baik. Cerita Yehuda dan Tamar itu penuh skandal. Rahab adalah seorang pelacur, dan Raja Manasye dicatat sebagai salah satu raja paling jahat dalam sejarah Israel. Tapi mereka semua ada di sini, di silsilah Sang Juru Selamat. Jadi, apa pesannya? Dengan memasukkan perempuan, orang non-Yahudi, dan orang-orang berdosa, Matius sebetulnya sedang membuat sebuah pernyataan teologis yang luar biasa. Dia mau menunjukkan bahwa kedatangan Yesus itu menghancurkan semua tembok pemisah yang dibangun oleh manusia. Dan ini persis banget menggambarkan apa yang nanti akan ditulis oleh Rasul Paulus di Galatia 3 ayat 28. Silsilah ini tuh ibaratnya Injil dalam versi miniatur. Sebuah proklamasi bahwa di dalam Kristus, semua kategori yang memecah belah kita, ras, jenis kelamin, status sosial, bahkan masa lalu kita, jadi nggak relevan lagi. Terus, apa artinya semua ini buat kita hari ini? Gimana caranya daftar nama kuno ini bisa relevan di dunia modern kita? Pesannya masih sama kuatnya hari ini seperti 2000 tahun yang lalu. Silsilah ini menantang kita semua. Di dalam keluarga Tuhan, seharusnya gak ada lagi tembok antara laki-laki dan perempuan, antara berbagai suku dan bangsa, antara mereka yang kita anggap suci dan mereka yang kita cap pendosa, antara si kaya dan si miskin. Semuanya adalah satu. Jadi, daftar nama yang tadinya kelihatan membosankan itu ternyata adalah sebuah manifesto yang sangat radikal tentang anugerah dan inklusivitas. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau kisah Yesus dimulai dengan merobohkan semua penghalang ini, penghalang mana yang, secara pribadi atau bersama-sama, masih kita bangun sampai hari ini? Itulah pertanyaan yang Matius ingin kita renungkan.